Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Putri dengan NIM 1930604062. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang bab 5 perencanaan pesan bisnis. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan dengan cepat, tepat, dan mudah. Perencanaan pesan bisnis yang baik diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan seperti apa pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain, bagaimana menyampaikan pesan bisnis, siapa yang menyampaikan pesan bisnis, mengapa pesan bisnis itu perlu disampaikan, dan kapan sebaiknya perlu pesan bisnis itu disampaikan kepada pihak lain. Selanjutnya kita masuk pada tahapan perencanaan pesan bisnis. Tahap pertama yang perlu diperhatikan yaitu perlunya pemahaman yang baik terhadap apa tujuan penyampaian pesan bisnis tersebut. Jika tujuan penyampaian pesan bisnis sudah jelas, maka hal ini akan mempermudah dan memperlancar penyampaiannya. Tahap berikutnya yaitu bagaimana menganalisis audiens. Apa, siapa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan bisnis itu disampaikan. Setelah menganalisis audiens, maka tahap berikutnya yaitu menentukan ide, gagasan, atau pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Dalam hal ini, yang menjadi fokus adalah apa substansi pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Pengorganisasian pesan bisnis, tahap terakhir dalam menentukan perencanaan pesan bisnis yaitu membuat outline. Pembuatan outline pada dasarnya mencakup tentang hal penting yang ingin disampaikan kepada pihak lain dan bagaimana tata urutannya yang baik, logis, dan simetris. Pengorganisasian pesan bisnis yang baik, runtut, dan logis juga akan mempermudah pemahaman bisnis dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada tahap tujuan komunikasi bisnis. Tujuan pertama komunikasi bisnis yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Contohnya, informasi tentang produk baru, lowongan kerja, pembukaan kantor cabang baru, dan sebagainya. Tujuan kedua komunikasi bisnis yaitu memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, masing-masing pihak perlu memahami prinsip win-win solution. Diusahakan agar kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut memperoleh manfaat secara bersama-sama tanpa merasa harus ada yang dikorbankan atau gagal. Tujuan ketiga komunikasi bisnis yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik dengan perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Selanjutnya kita masuk pada bagian penentuan ide pokok. Salah satu cara menemukan ide pokok yaitu menggunakan teknik Storyteller's Tour. Teknik ini menggunakan alat bantu tape recorder, laptop, PC, tablet, VCD, atau DVD players yang digunakan untuk menelaah pesan bisnis yang disampaikan secara berulang-ulang. Oleh karena itu, teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis ide pokok suatu pesan bisnis yang disampaikan secara lisan. Cara lain dalam menentukan ide pokok yaitu dengan menggunakan teknik random list atau daftar acak. Dengan teknik random list, untuk dapat menemukan ide pokok, seseorang perlu menulis atau menuangkan segala ide atau gagasan yang ada dalam pikirannya di atas kertas kosong secara bebas. Selanjutnya, pelajarilah hubungan antara ide yang satu dengan ide yang lain. Kelompokkan temuan-temuan tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih spesifik atau khusus. Kemudian temukan mana poin yang penting dan relevan dengan poin-poin yang tidak penting dan tidak relevan dengan pokok bahasan. Cara berikutnya dalam menentukan ide pokok yaitu menggunakan lembar kerja kesimpulan, temuan, dan rekomendasi atau CVR.
Jika subjek mencakup pemecahan masalah, gunakanlah lembar kerja atau worksheet yang membantu dalam menjelaskan hubungan antara temuan atau finding, kesimpulan, dan rekomendasi atau recommendation yang akan diberikan. Selanjutnya yaitu pendekatan jurnalistik, yang merupakan suatu pendekatan untuk menemukan ide pokok dengan menggunakan berbagai kata tanya yang lazim digunakan seseorang jurnalis dalam memperoleh suatu berita yang menarik dan terpercaya. Pendekatan ini baik digunakan sebagai langkah awal menentukan ide pokok jawaban terhadap pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana, akan membantu dalam menjelaskan ide pokok. Dalam menentukan ide pokok yang terakhir yaitu pendekatan rantai tanya jawab atau question and answer chain, di mana merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menemukan ide pokok dari sisi perspektif audiens. Misalnya pertanyaan tentang apa ide pokok audiens dan apa yang diinginkan atau diharapkan audiens. Pembahasan selanjutnya mengenai seleksi saluran dan media. Dalam memilih media penyampaian pesan bisnis perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama tingkat kepentingan, yang kedua formalitas, yang ketiga tingkat kerahasiaan, yang keempat emosional, yang kelima biaya pengiriman, dan yang keenam adalah harapan audiens. Selanjutnya kita masuk pada bagian pengorganisasian pesan bisnis. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, maka ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis bagi para penerima pesan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian yang baik, yaitu yang pertama, subjek dan tujuan penyampaian pesan bisnis haruslah jelas. Yang kedua, pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide atau gagasan harus dapat dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua pesan bisnis yang penting harus sudah tercakup di dalamnya. Selanjutnya, manfaat pengorganisasian yang baik. Suatu pesan bisnis tertulis yang disusun dengan baik akan membantu penerima pesan memahami pesan yang disampaikan, menghemat waktu, dan mempermudah pekerjaan komunikator dalam menyampaikan pesan bisnis. Selanjutnya, pengorganisasian pesan bisnis melalui outline. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian yang baik, proses tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide. Outline akan membantu Anda memvisualisasikan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Di samping itu, penyusunan pesan bisnis dalam bentuk outline juga akan menentukan Anda mengkomunikasikan ide-ide dengan cara yang lebih sistematis, efisien, dan efektif. Susunan-susunan suatu outline secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu mulailah dengan ide pokok. Yang kedua, menyatakan poin-poin pendukung yang penting. Dan yang ketiga, memberikan ilustrasi dengan bukti-bukti. Tahap selanjutnya menentukan urutan dengan rencana organisasional. Untuk dapat menentukan urutannya, ada 2 pendekatan penting, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Untuk penjelasan yang terakhir mengenai tentang revisi pesan bisnis. Revisi yang diperlukan agar pesan yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan yang fatal, sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merevisi pesan bisnis, yaitu mengedit isi atau substansi suatu pesan dan pengorganisasiannya, mengedit gaya penulisan, dan mengedit format penulisan surat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Ibu Melis selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.